Kali ini game penentu banget ya Pak Pulung, game yang ketiga dan aku menantikan banget akankah seperti di game yang kedua sama-sama kerat, sama-sama seimbang dan saling tukar jual beli, outplay segala macamnya. Tapi ini dia, bakal ada 1v1 situation dari Saber dan juga Chow. Kalau misalnya nanti di level 4 harusnya Chow cukup berhati-hati ya, saling bakal lock satu sama lain nih Pak Pulung. Yap, keyboynya di bagian tengah. Siapakah yang akan langsung mendapatkan ejector? Tapi ini dia Val dengan groknya berputar dengan Wolfnetter. Hubanya balik lagi ke bagian belakang. Akan ke ejectornya connect untuk kali ini. Tapi ternyata tidak. Dipukul aja punggungnya sedikit dengan tangan bajak yang dimiliki oleh Jowhead aka Smart Eh? 01. Tapi ternyata untuk purple buff-nya berhasil diganggu dan memberikan sebuah keterlambatan estimasi dari Jisa untuk melakukan farmingan. Valnya pun dengan Wolfnetter memberikan sebuah gangguan lagi ataupun menahan, tapi dilempar lagi dengan ejector. Harusnya Jisa bisa mendapatkan tambahan waktu untuk bisa mendapatkan ke arah purple buff yang Italia. Iya, ini cukup nge-buying time juga dari seorang Kibonya yang berkali-kali melakukan reset. Tapi sementara itu kita melihat kali ini mencoba untuk dibalaskan aja di mirroring fallnya. Tapi langsung aja diusir, dipukul mundur oleh Boots dan juga seorang Kiboy. Gak mau sampai Granger-nya diganggu, tapi kita berpindah melihat di arah bottom lane. 1v1 situation, Birol cukup sekarat. Dan ceweknya gak berani untuk langsung terlalu overcommit karena sudah ada Jisa juga yang memantau. Belum ada shadow kill, masih level 3 dari seorang Jisa. Tapi udah mulai dikejar aja ceweknya sudah cukup sekarat dan itu dia first blood berhasil untuk diamankan Rebellion Gunflix. Sementara di arah mid lane Kibonya langsung mencoba untuk menakut-nakuti Valnya di ejector. Sansi juga sudah ada di sana membantu dan langsung aja dilakukan flick out dan juga War Nature dan hampir saja Federas Rek-nya berhasil untuk menumbangkan Grok tapi ternyata masih bersisa satu tes darah terakhir Pak Pulung. Yap, itulah tadi yang terjadi. Udah ada aksi gempuran. Sekarang first blood tercipta. What? Ho ho ho. Apa itu? Hey, terkejut-kejut terheran-heran kita melihat barusan sementara Ubaja dikejar lagi ejectornya connect. Untungnya dia punya Purify untuk kali ini dan selamatlah sudah pergerakannya. Akibat Kiboy tadi dengan ejectornya andai connect. Itu udah siap lagi menanti Saber di bagian belakang dan sekarang Feather Ice Tag-nya langsung aja memberikan efek ke bagian depan. Valnya diusir mundur udah level 4, Wild Charge-nya akan langsung ditabrakkan ke arah mana. Karena Rio udah level 5, Fire Missile dikeluarkan, ada Barrier juga. Udah tercipta lagi Gardu ataupun portal 1 kali 24 jam. Ini dia, Last Sanity masih ditahan dan sekarang langsung dikeluarkan. Tapi ternyata untuk Turtle langsung aja diambil oleh Granger. Sunnya bersiap maju. Satu hit terakhir, digeprek oleh Boots-nya. Diketik dengan pedang segede itu. Hilang sudah ditabrak untuk kali ini. Sebab Force untungnya dia masih bisa kabur dengan escape ability yang dia milikin Talia. Yes, masih bisa kabur tapi dari Hubanya sendiri mencoba untuk langsung dipaksakan aja dengan ada satu buah Feather Strike. Sakit banget itu, benar-benar satu hit lagi. Feather Strike-nya bisa banget untuk langsung mempanis Hubanya. Tapi untung aja dia langsung kembali buru-buru ke arah belakang. Menuju base-nya kembali sementara itu Power of Nature dari Groknya sudah mulai di pop up. Face check aja dan ternyata dicuri Little Wanderer-nya sama portal yang sudah dibuat oleh Val-nya. Satu hit bener-bener nakal banget. Tapi kita juga bakal melihat nantinya bakal ada Turtle yang bisa menjadi kontes dari kedua belah tim. Val-nya menzoning terus-terusan. Dia memberikan informasi ke arah teman-temannya. Di mana aja keberadaan dari seorang Sans, Papulung. Yap, sebel banget gak sih itu tinggal last hit kayak begitu tapi malah diambil sama orang gitu kan. Iya, Pastinya tuh kita udah, aduh. aduh waktu udah berapa banyak tadi dibuang-buang di situ. Tapi atas untuk sekarang Valnya masih berputar dengan Power Penetrator langsung digeprek aja Kiboynya. Kiboy dengan damage yang diberikan oleh Val masih bisa ditahan karena mereka sama-sama roamer pastinya. Armornya akan sangat-sangat kuat sekali untuk menahan dan juga damage-nya tidak terlalu besar. Hayabusa dan juga Xbox berada di bagian atas masih santai. Akankah ada satu triple swipe yang dikeluarkan tapi sekarang Way of Dragon-nya langsung aja connect ke arah ceweknya dengan Shuriken yang langsung berputar siap untuk memberikan sebuah damage dan sekarang triple swipe-nya malah dibalikin keadaan. Hilang sudah satu player lagi sementara Hubanya mau pergi ke arah mana, ada 3 player yang dimiliki oleh Rebel Conflict mendadak kehilangan momen. Mereka dibalikin keadaannya 6-1 point kill sekarang.
Iya, 6-1. Ini keadaannya kalau kita bisa lihat ya berdasarkan statistik sejauh ini, Rebel dan Genflix mereka cukup di-pressure habis-habisan oleh Onyx Esports di menit-menit awal ya. Bahkan dengan adanya menit kelima yang baru early aja perbedaan network yang sudah cukup jauh udah terlihat 3.000 Onyx unggul dan lihat bagaimana dari Ryuk sendiri. Dia cukup struggle banget untuk lawan dari Boots-nya. Boots dengan laku-lakunya kuat banget tapi apa yang terjadi ternyata di area mid lane sudah ada aksi penculikan lagi dan Hubanya berhasil ditumbangkan dan turtle-nya bahkan tidak bisa dikontes oleh teman-teman dari Rebellion Genflick mencoba untuk langsung mengganggu aja nge-invade karena purple buff yang dimiliki oleh Jisa dan masih bisa ditahan aja dan Sonata sudah langsung dilontarkan dan langsung kena ejector dari Valnya mundur dengan ada wall charge tapi gak cukup nyawanya masih bisa dihilangkan oleh Onyx Esports dan itu dia shadow kill karena seorang Drian tapi Drian langsung nge-pop up dari Vera Rasa Jisanya gak bisa kemana-mana dia benar-benar langsung connect dan langsung aja di ejector dipanis di arah mid lane Pak Pulung. Oh, tadi Hayabusa coba lihat, udah kayak ngegocek kesambet Neymar, tapi sekarang untuk Pirulnya sedikit lagi happy tersisa. Nah loh, satu hitnya pun langsung hilang, sudah Sabernya dipakai bawah 92 poin kill sekarang, walaupun ada objektif yang berhasil didapatkan, tapi dari poin kill kayaknya ini jauh banget loh Om Wawa. Iya, dari poin 9-2. killnya Onyx mereka dapetin cukup banyak solo kill. Itulah sebabnya kenapa poin killnya mereka gede ya. Tadi solo kill cewek 2 kali ke arah Birul dan juga bisa dapetin satu lagi Birul yang salah Way of the Dragon. Itu udah wow banget dari Onyx Esports. Mereka bisa menang laningnya di bottom lane meskipun secara tarot objektif masih sama. Mid lane-nya juga tadi kerjasama yang apik banget. Drian dikombinasikan dengan Keyboy. Kalau untuk top lane-nya kita lihat di sini dua-duanya Boots dan juga Ryuk. Ini masih sama-sama menahan aja. Boots tugasnya adalah untuk menahan dan dia sejauh ini sukses banget untuk menahan pergerakan dari Ryuk Pak Pulung. Yap. Sementara untuk Boots-nya juga masih santai di atas sana. Ini juga nanti ya nih untuk Hayabusa ingin mendapatkan ke arah lapu-lapu itu udah bukan hal yang sangat-sangat mudah lagi loh. Walaupun dia solo dimasukin dengan shadow kill juga udah akan sangat-sangat sulit. Sementara sekarang Valia di bagian tengah udah langsung menjadi korban amukan masa. Sedikit lagi Happy Trisa dia kabur dengan ada wild charge. Ubah di arah yang berbeda hanya ada deadly magic yang masuk. Bukan beserta dengan satu poker trick. Langsung berputar lagi dengan ada Movinator. Dia mundur lagi ke bagian belakang, konsolnya digunakan. Selamat sejauh ini tapi satu center targetnya di bagian tengah pun harus hilang. Yes, harus hilang satu tarotnya. Tapi aku juga mau ngingetin ke teman-teman di rumah jangan lupa buat vote game favorit kalian di Snack Video. Karena kalian mempunyai kesempatan untuk langsung memenangkan scan spesial dari Snack Video. Dan langsung aja kita back to the game. Sudah ada Ryuk yang mencoba untuk melakukan kontes tapi langsung di zoning balik dengan ada satu buah Federizer dan Boots yang lihat dia solo kill ke arah seorang Asborg-nya dan ejector file-nya. Coba untuk menyelarikan diri dan turtle-nya ternyata gak bisa untuk dikontes. Begitu pula dengan adanya Saber yang terkena dengan satu combo yaitu Deadly Magic dan juga Poker Trick dan harus dipanis di area bawah Pak Pulung. Yap, Xbox yang sekuat itu aja pun udah langsung dihajar habis-habisan oleh lapu-lapu ya. Sementara untuk Keyboy kali ini mengejar Birul di bagian bawah. Ada 3 player yang dimiliki oleh Rebellion Genflick. Mereka berusaha untuk bisa mendapat langsung ke arah inner turret-nya. Tapi sekarang Atu Orange Buff berhasil mereka ambil. Mereka mulai menginvade ataupun menginvasi lagi masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Oni. Ingin pergi ke arah mana, Drian yang masih berputar-putar aja. Tapi malah langsung diangkat Hayabusanya ingin mengeluarkan Shadow Kill. Baru aja kuat Shadow lompat ke bagian depan. Tapi malah langsung diangkat oleh cewek. Triple swap-nya on point. Val-nya mengaktifkan konsol dan di mana untuk kali ini Birulnya selamat tapi tidak dengan Val-nya tertinggal di bagian belakang. Dia mengorbankan dirinya. Udah ada beberapa damage yang masuk. Hilang sudah. Sekuat-kuatnya Grok, setebal-tebalnya Grok, segitu banyaknya damage yang masuk pun ini pasti akan menghancurkan dirinya karena tidak ada yang benar-benar sangat kuat di dalam hidup ini, Thalia. Setiap yang ada di luar sana pastinya pernah merasakan kesedihan tetapi hanya kadang berpura-pura untuk tersenyum nih, Thalia. Berpura-pura bahagia ya Pak Pulung. Tapi kita juga sudah melihat bagaimana dari Onyx Esports sudah berhasil untuk mengamankan satu lagi objektif target di arah bottom lane. Dan kali ini berfokus ke arah mid lane-nya dan coba untuk dilakukan perlawanan oleh teman-teman dari Rebellion Genflick. Tapi ternyata gak bisa. Onyx Esports terlalu keras. Mereka benar-benar komit banget untuk merotokin semua target yang dimiliki oleh Rebellion Genflick. Dan bahkan tadi aku sudah melihat adanya Malefic Roar yang sudah diamankan oleh Suns. Ini tandanya dari Malefic Roar-nya bakal lebih pedih lagi. Walaupun sekarang udah gak ada damage ke turret, tapi tetap penetrasi dan fisikal bakal sakit banget. Dan itu dia dari Virul yang mencoba untuk melakukan the wave dragon, tapi ternyata nggak bisa untuk mempan
nih satu pemain dari Onyx Esports dan justru dia malah di zoning balik dikejar oleh Sewe dan juga oleh Keyboy bersama dengan adanya Drian. Pukul mundur kali ini dari Rebellion Gameflix mereka. Sudah 4 lawan 5, Pak Pulu. Ini set yang mereka lakukan gagal total tadi di mana untuk Way of Dragon-nya ataupun tadi berhasil untuk memberikan sebuah daily magic. Tapi untuk poker tricknya nih Thalia, itu tuh Iya. langsung dibadanin oleh rekan-rekan yang dimiliki oleh Granger. Ya udah, nggak bakal terlalu berimpact untuk daily magicnya. Sekarang kita fokus lagi. Nertara di bagian tengah udah hancur, tapi di bawah sepertinya Chow akan berhasil untuk menghantarkan satu wave minionnya. Hanya saja di keadaan terjadi di bagian atas ada Lord yang udah berhasil diamankan oleh pemain Onyx Esports. 4 player yang dimiliki oleh Rebel Gameflix pun berdiri bersama-sama. Siapakah yang akan mereka ambil untuk saat ini karena ada Parsha yang udah berdekatan. Tapi itemnya seperti ini Om Wawah. Ya, Parshake sebentar lagi akan menyelesaikan Holy Crystal. Jadi akan sangat sakit sekali untuk damage dari Onyx Esports. Mereka dari burst, ini udah kita kategorikan udah full item burst damage. Sedangkan Rebellion Genflix, mereka masih kurang dari segi item defense. Masih untuk physicalnya. Jadi magicalnya di sini yang beli Athena masih grok ya. Jadi buat yang lainnya sekali Feather Airsec akan sangat berasa banget sih Pak Bulung. Yap, Purple Buff pun udah berhasil diambil. Lordnya berjalan di bagian tengah. Oke, sesaat lagi kita akan melihat apa yang akan dilakukan oleh player Onyx Esports untuk bisa mendapatkan kemenangan. Berjalan santai aja untuk Lordnya, walaupun belum begitu kuat. Federal Strike di bagian belakang udah langsung di pop up. Burstnya di bagian depan, seorang diri, abang-abangan Jim. Siapapun yang ada di depan sana, ditantang sendirian aja. Dan sekarang Dead Sonata 3 pelurunya belum ada yang terlalu untuk bisa memberikan damage ke arah beberapa player karena belum ada yang langsung terkena ke arah player dimiliki oleh Rebellion Gameflix. Sekarang mulai udah ada sebuah invasi ataupun aksi yang dilakukan oleh pemain Rebellion Gameflix di mana beberapa playernya mencoba untuk menahan Keyboy seorang diri masuk ke bagian depan, tapi ternyata tidak, hanya memutar saja. Federal Strike pun dikeluarkan kembali. Driannya harus mengeluarkan Wings by Wing untuk kabur dari area tersebut Thalia. Yap, harus mengeluarkan Wings by Wings, tapi walaupun demikian Riannya akhirnya masih bisa selamat juga. Sementara itu kita melihat bagaimana dari Rebellion Gameflix, mereka keadaannya benar-benar terpressure habis-habisan dengan kondisi yang menyisakan inhibitor turret saja dan bahkan perbedaan net worth yang 8.000 menuju ke 9.000 dan players gold by living mandiri. Lihat Suns, cewek, boot semuanya didominasi oleh Onyx Esports. Kali ini Birul bahkan langsung di zoning balik, langsung dicicil dengan ada satu buah Dead Sonata. Dan nampaknya Onyx Esports mereka mencoba untuk mendapatkan satu lagi objektif di area bawahnya Ryuknya. Mencoba untuk dicicil perlahan-lahan dan bahkan mereka dikandangin sekarang dari Rebellion Gameflix. Tapi apa yang terjadi? Ternyata sudah ada 2 lawan 1 di area top lane. Ceweknya mencoba untuk menyelamatkan diri dengan ada satu buat triple sudah langsung dibantu oleh teman-temannya. Tapi ternyata dia harus tumbang, tapi langsung aja dibalasin dan oleh Suns. Langsung 1-1 dan sejauh ini dari Boots-nya gak mau terlalu overcommit juga, dia harus tarik ulur tapi Federal Strike ternyata terkonek ke arah seorang Ryuknya hampir saja bisa ditumbangkan, tapi untungnya masih ada satu buah immortal Pak Pulung. Yap. Ini dia, Valnya pun pergi. Tapi satu peluru Dead Sonatanya langsung connect ke arah punggung yang dimiliki oleh Val. Begitu tepatnya menghancurkan tulang bagian punggung. Peluru terakhir dari Dead Sonata dengan penuh akan kritikalnya. Oke, 1 menit lagi. Lordnya pun akan muncul. Tapi mereka, Onyx Esports hanya akan mendisiplinkan wave-nya. Coba lihat dari tiap wave-nya. Udah mulai dibersihkan ataupun dihantarkan maju ke bagian depan. Hanya saja di atas sana digagalkan dengan adanya Hayabusa yang di backup langsung oleh Chow. Di bagian tengah 2 player dimiliki oleh Onyx. Udah mulai masuk, ada Val dengan satu barirnya langsung menutup jalan masuk. Ini dia pertempurannya. Federasi langsung dikeluarkan begitu aja dan juga mengusir mundur beberapa player dimiliki oleh Rebellion Gameflix di mana sekarang 3 inventarnya udah mulai hancur. Hanya saja di bagian bawah Saber masih berhadapan juga dengan Chow. Langsung dibabar habis juga dengan adanya fire missile hingga wave minan pun hilang. Hubanya masih bersembunyi. Ketahuan nama Keyboy, langsung gagal bersilaturahmi, mereka mundur lagi dua-duanya Thalia. Yes, langsung atur ulang dari segi setup kedua belah tim, tapi sudah ada 1v1 situation dan akan aja terjadi sandwich karena Birulnya langsung bakal ditabrak dengan ada satu buah Unstoppable Force. Birulnya kali ini harus hilang dari Land of Dawn dan sebentar lagi kita akan melihat 4 lawan 5 dan Lordnya sudah hadir di tengah-tengah Land of Dawn dan otomatis Rebellion Gameflix mereka kalah orang, mereka kalah jumlah, gak bakal bisa untuk melakukan kontes ke arah Onyx Esports. Yang mana kali ini Onyx Esports juga langsung nge-start dari segi Lordnya. Valnya cuma bisa memantau aja dari jauh Pak Pulung, nggak berani deket-deket ke arah Onyx Esports.
Yap. Ini dia nih Talia nih. Ryuknya pun harus mundur. Tapi untuk Kiraga Armor yang masih tersisa sedikit. Berarti Last Insanity masih bisa diaktifkan loh. Sansnya. Dan juga Yes. Kiboy udah langsung mengaktifkan konsol siapa yang akan langsung dibuang. Tapi ternyata tidak. Tidak ada satu target pun yang berhasil langsung dilemparkan layaknya bola basket. Ada lagi yang bersembunyi dalam rumputan. Kiboy di belakangnya. Drian siap untuk melakukan Feather Ice Ray. Purple buff-nya. Ini nganggur banget apabila Hayabusa maju ke bagian depan. Udah siap. Ada Saber dan juga beberapa player dari Onyx untuk menyambut kehadirannya. Lord pun akan berhasil mereka ambilkan sejauh ini karena udah sangat-sangat aman sekali. Ada perimeter yang diciptakan dan Lordnya pun berhasil langsung diamankan. Ada Divine Clap juga yang dimiliki oleh Drian. Pastinya sekali kena hantaman ataupun tetesan dari Feather Ice Strike. Ini udah dipastikan vertigo dan juga migrain di kepala sebelah kanan Talia. Waduh, migrain. Nah, apalagi kita melihat kali ini dari real time win probability by Samsung Galaxy S Series 67% di tangan Onyx Esports. Apa yang harus dilakukan oleh Rebellion Genflix, Om Wawa? Iya, berat banget untuk Rebellion Genflix. Kita melihat mereka sudah berusaha untuk mendapatkan split push oleh Birol. Tapi Birol terlalu bisa ke pick off karena itu bukan Sun. Itu adalah Chow yang masih bisa dihadapi oleh siapapun juga ketika melakukan 1v1. Dan itu terus-menerus dilakukan oleh Rebellion Genflix, Talia. Dan seharusnya tidak akan membuahkan hasil yang terlalu maksimal nanti untuk Rebellion Genflix. Mereka harus memikirkan tim fight besar aja, pick off 1 untuk mengubah situasi dan kondisi di lapangan, Talia. Yes, dan ini dia Lordnya sudah langsung memasuki ke arah base Malik Rebellion Genflix di mana Ryuk berusaha untuk bertahan dan juga Val menjadi lini terdepan, tapi ternyata Onyx Esports terlalu keras damage-nya, bahkan Valnya kali ini benar-benar dikejar pada Rasek juga langsung dikontarkan. Rocknya sudah hilang, 2 pemain dari Rebellion Genflix sudah ditumbangkan, menyisakan kali ini 3 saja. Dan lihat bagaimana mencoba untuk menculik seorang Drian, tapi Drian langsung kabur ke arah Wisby dan base-nya dicicil oleh seorang Sans. Dan ini dia game yang ketiga, Onyx Esports berhasil memenangkan 2-1 atas Rebellion Genflix, Papulung. Dan terjadi lagi